Kondisi fisik yang tak seperti orang pada umumnya bukan membuat para penyandang disabilitas meratapi hidup tanpa banyak berbuat. Justru mereka mampu mematahkan stigma negatif jika para penyandang disabilitas hanya menjadi beban. Buktinya, mereka bisa menghasilkan kerajinan tangan yang sangat berkualitas bahkan siap untuk diekspor. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kita akan langsung berbincang dengan seorang yang menurut saya sangat inovatif itu ya, yaitu Ibu Ratnawati Sutejo sekaligus pendiri daripada Precious One. Ya, saat ini saya ada di workshop daripada The Precious One dan mereka mengenalkan sebuah program yang sangat istimewa, yaitu program Bangga. Kita akan lihat sama-sama, yuk. Wow, welcome. Look at this, my eyes is my ear, my hand is my mouth. Ini workshop daripada Precious One. Let's see, dan kita akan ketemu dengan Bu Ratna dan teman-teman yang sedang bekerja di tempat ini. Wow, nice. It's so beautiful. Saya bisa ngerasakan spiritnya. Look at this. It's not how big is the house, it is how happy the home. Saya akan jumpai Ibu Ratna, pimpinan daripada The Precious One, dan semua teman-teman disabilitas yang sedang berkarya dengan bangga. Bu Ratna, selamat siang teman-teman. Halo Pak Jimmy. Apa kabar? Terima kasih. Luar biasa nih rumahnya, workshopnya yang memberikan inspirasi. Saya mau ngajak Pak Jimmy untuk kenalan dengan teman-teman disabilitas. Thank you untuk workshopnya yang memberikan spirit rasanya bangga gitu ya. Ini begitu banyak cerita, apa aja nih ya Bu Ratna ya? The journey daripada Precious One. Ya, jadi ini liputan pertama kali media cetak yaitu Kompas, dan ini ada beberapa apresiasi yang kami terima. Di balik kekurangan tersimpan kemampuan. Iya, betul. Dan memang di sini saya sendiri juga nggak menyangka Pak Jimmy, setelah saya bertemu dengan mereka, kami beri kesempatan dan ternyata mereka bisa berkarya. Wow, wah. Ini sebagian teman-teman tuli, semuanya tuli atau bis tuli? Mereka bisa berbicara, bersuara, cuman mungkin kalimatnya agak kurang jelas karena faktor tidak mendengar. Iya. Siang Mbak Sari. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang juga. Namanya sudah disebutkan oleh Bu Ratna. Nama kamu sudah saya beritahu ke dia. Nama kamu kan Sari. Sari si hebat. Terima kasih. Thank you Mbak Sari. Selamat siang. Selamat siang juga. Jadi sedang membuat apa Mbak Yuli? Tas, dia bilang. Tas. Wow. Untuk proyek penyelamatan penyu di Indonesia. Iya. Mas saya selamat siang. Ini waktu itu saya sekitar umur 8 tahun, kelas 2 SD. Jadi waktu itu jatuh, terus membusuk karena emang pakai gip itu ya, jadi terlalu kencang, jadi aliran darahnya itu nggak kurang, jadi di sini melembung, busuk. Itu waktu mau dia bawa ke rumah sakit itu disuruh diamputasi, tapi orang tua nggak mau. Jadi kita berobat jalan aja sambil jalan gitu. Waktunya begini tahunya. Waktu nggak ngerasa percaya diri itu mungkin waktu SMP kali ya. Pas SMP itu jadi kayak nggak, kurang pede gitu. Orang saya aja pakai, kalau dulu pakai tas aja selalu diumpetin gitu ininya kan, karena emang nggak percaya diri waktu itu. Soalnya yang di pabel cuma saya doang gitu, yang lain teman-teman normal semua. Kebetulan saya basicnya kan jahit, jadi saya bisa buat baju-baju juga. Berbeda ya, waktu-waktu di Jogja kan saya yang normal, kebanyakan normal ya. Ada yang di pabel juga. Kalau di sini kan ya untuk yang teman-teman di sini kan teman tulis semua, jadi pengalaman baru buat saya gitu di sini. Pelajaran bagi saya bahwa Tuhan itu kan menciptakan kita sempurna, nggak ada yang berbeda gitu. Cuma yang membedakan aja kan pandangan orang. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Itulah yang Tuhan berikan buat kita itu. Jadi itu harus kita syukuri saja. Harapannya buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman difabel, harus tetap semangat kita menjalani hidup ini, bahwa Tuhan itu emang sayang sama kita gitu. Jadi kita juga harus
mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi lagi ngerjain proyek apa nih Mas Ayat? Ini lagi buat ini dompet penyu. Dompet penyu, wow. Tas untuk dimasukin nanti tas yang tadi orange dari Yuli bikin, masukin ke situ. Penyu untuk Indonesia. Wow. Ini yang Bantal ya? sarung bantal yang print ya. Ini project Iwan Tirta untuk Saint Regis, jadi dia memang pesen sama kita. Dia juga yang menjahit. Siang Ibu. Selamat siang. Dia bilang terima kasih sudah datang ke sini. Saya yang terima kasih bisa melihat karya yang luar biasa. Batik tulisnya guys, so nice. Iya. Ini untuk bantal ya? Bantal. Batik tulis Iwan Tirta dikerjakan di Precious One untuk bantal-bantal yang ada di hotel-hotel, toko-toko. Di butiknya Iwan Tirta. Kalimat ini sendiri ditulis oleh Pak Markus. Dia seorang polio, dia pakai kursi roda dan dia salah satu penasehat di Precious One. Jadi dia sendiri juga menjadi contoh ya di tengah keterbatasan dia, tapi dia membuktikan kepada masyarakat luar bagaimana dia hidup seperti orang pada umumnya, tidak mengasihani diri, tidak berbelas kasihan kepada diri sendiri, tapi dia menunjukkan potensi dia. Jadi kalimat ini bisa menjadi motivasi dan menjadi bukti buat kami semua di sini bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk maju. Nah, teman-teman kita bisa belajar ya, walaupun teman-teman ini mempunyai keterbatasan, tapi saya senang quotation ini. Dan ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda, untuk saya pribadi, di workshop yang simple, tapi environment-nya bisa membuat kita melihat masa depan yang cerah. Dan ini telah dilakukan oleh The Precious One ya. Bu Ratna, jadi ini teman-teman dibina dulu nggak? Jadi sebelum kerja, kan pasti dilatih, nggak semua orang bisa jahit dan sebagainya kan? Karena rata-rata SLB di Indonesia itu ada pelajaran menjahit Pak Didi. Jadi basicnya mereka udah bisa. Lalu ketika mereka di sini, kita latih lagi nih untuk kebiasaan. Contoh ketika dia dulunya nggak bisa jahit standar yang rapi, akhirnya bisa. Nah itunya yang kita latih. Iya, iya. Ini kok kayak seragam tentara, bagus banget nih. Betul, ini juga pesanan orang. Gitu ya? Iya. Ini warna loreng favorit saya ini. Oh, gitu, Pak Didi. Ini untuk apa? Ini juga sama untuk tas lipat, pesanan, tapi beda. Gantungannya beda. Bukan ini. Ini gambarnya ada tulisan bordiran hope, faith, sama love. Oh, wow. Gitu. Nice guys, yang mau pesan langsung aja hubungin Precious One ya. Untuk produk-produk di kantor, di yayasan Anda, dimanapun Anda, untuk hadiah, ini amazing. Luar biasa, keren. Precious One di lantai 2 ini. Evi, boleh komunikasi saya terbantu terjemahin. Evi, selamat siang. Saya Jimmy Untoro dari Satu Cerita untuk Indonesia. Halo Bu Indah, selamat siang. Dia juga tuli. Iya, iya. Nah, dia dari desain bordir, didesain dulu di sini kemudian dipindahin ke mesin ini. Dia juga jago gambar nih. Nah, ini desainnya dia nih bordir. Wow. Jadi ini juga ini kan buat yang pendukung itu tadi papet jari ya. Iya, iya, iya. Mas Ping-Ping, Mas Andi, selamat siang. Selamat siang, sama-sama. Terima kasih sudah datang. Ini karyanya memberi inspirasi, Mas Andi. Yang kamu buat luar biasa. Terima kasih. Ini dia QC produknya Iwan Tirta. Oh, wow. Nah, ini beda lagi nih, Pak. Ini ukurannya lebih kecil. Ini untuk Astra juga, tapi Iwan Tirta. Iya, iya, iya. Yang seperti ini. Buat luar biasa ya. Buat bantal di mobil. Mas Andi. Karya apa yang paling berkesan selama ini? Apa yang kamu buat di Iwan yang kamu seneng banget? Apa yang kamu buat? Apa karya? Apa? Oh, Anda dapat uang, kerja di sini dapat uang, terus dapat istri, dia kerja di sini dapat istri, istrinya juga tuli. Pak Jimmy tadi udah kenalan sama teman-teman. Very inspiration. Saya mau ajak Pak Jimmy ke satu ruangan di sebelah, itu karya-karya mereka semua. Yuk, Pak Jimmy. Inspiring. Makasih. Wow, ini yang udah jadi semua ya Bu Ratna ya? Ya, ini karya-karya mereka.
ini saya terka, whatever you do, apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan hati yang bangga. Wow, guys, apapun mimpi Anda bisa hubungin Bu Ratna Precious One, akan dibuat dari karya-karya teman-teman disabilitas yang menurut saya top banget sih. Asian Game 2018, Energy of Asia. Ceritanya gimana nih ya Bu Ratna ya? Gimana bisa dapat ini ya? Bisa dapat orderan ini. Jadi waktu itu kan Asian Games itu dikenal dengan bahwa diadakannya di Jakarta menjadi membantu UMKM gitu dengan kehadiran Project Asian Games, dan akhirnya kami mencoba meeting, memperkenalkan karya kami ke panitia, dan akhirnya mereka melihat bahwa wow, ini salah satu souvenir yang unik dibanding dengan souvenir yang ada, ini yang berbeda. Akhirnya mereka memesan secara khusus dan kami punya hak untuk jual juga dengan desain yang sama seperti panitia order ke kami. Jadi ini dijadikan sebagai souvenir untuk tamu VVIP. Wow. Di Asian Games. Amazing nih ya. Yeah. Guys, look at this. Bhinneka Tunggal Ika. Gimana inspirasinya nih, Bu Ratna? Ya, ini saya lupa waktu itu bikin pas waktu tahun berapa ya, ada isu tentang SARA, tentang suku, perbedaan dan segala macam. Jadi akhirnya kami mengangkat tema ini, dan waktu itu juga kami mengajak para pelaku usaha untuk bisa menaruh setiap boneka ini, memesan boneka ini untuk ditaruh di tempat resepsionis mereka, sehingga ketika siapapun yang datang mereka bisa melihat, diingatkan kembali bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari semua koleksi ini yang favorit Bu Ratna sendiri apa? I know semuanya favorit kelihatannya ya. Ya. Tapi yang paling berkesan apa? Nah, ini kenapa ini salah satu yang favorit ya, karena bisa dibuat secara khusus gitu dan unik ya prosesnya. Ini tempat yang tadi kita liput guys, ini ya workshopnya. Saya lihat ini Mbak Ayat sebelah ini nih pakai pink ya. Oh, ya, salahnya harusnya jahit ya dia ya. Ayat belum lahir waktu itu. Ayat belum lahir. Belum ada di sini belum. Wow. Nah ini yang tadi Evi yang bikin boneka kertas. Evi. Di ceritanya. Kemudian ini Siti tadi yang motong-motong, bagian potong gitu. Iya, ini iya. tadi yang jahit Iwan Tirta, Mbak Tini. Mbak Badannya Tini nih, Mbak agak Tini. berisi. Guys, oke. Yang kuning. Luar biasa. Very nice. Ayo dukung sama-sama Precious One. Apapun yang Anda lakukan akan membuat teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia ini lebih semangat, karena produk-produk mereka kita beli bukan karena belas kasihan, tapi memang quality-nya dan desainnya TOP. Bu Ratna, sukses ya. Thank you so much untuk waktu dan workshop yang memberikan inspirasi, dan biarlah satu cerita untuk Indonesia boleh mendukung teman-teman yang ada di Indonesia lewat karya-karya daripada The Precious One dan Bu Ratna sendiri. Terima kasih. Keep shining, thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dari workshop inilah saya boleh belajar untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Sesungguhnya kata Mas Markus, kelumpuhan pada diri manusia bukan pada kaki, tangan, atau mulut, tapi kelumpuhan yang sesungguhnya ada dalam pola pikir dan hati kita. Dari sini kita bisa merasakan, saya pribadi bisa merasakan spirit of bangga. Apapun keadaan Anda, you can do beyond what you think. Keep on shining, kita dukung Precious One untuk terus berkarya bagi Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Bu Ratna, why? Gimana sih permulaan daripada sampai you bisa terlibat dalam pelayanan disabilitas ini? Ya, jadi kalau saya boleh mengutip sebuah kalimat ayat yang berkata bahwa apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran itu yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi. Jadi waktu itu Tuhan izinkan saya sakit, Pak Jimmy. Jadi sesuatu yang saya nggak pernah duga, saya harus sakit istirahat selama 2 bulan. Dan di situ saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Dan ketidakberdayaan saya itulah yang akhirnya Tuhan memberikan visi di dalam hati saya untuk memikirkan teman-teman disabilitas. Jadi saya nggak pernah kepikir sama sekali, timbul dalam hati aja enggak gitu ya, bahwa saya akan bertemu, bahkan bergaul, dan sampai hari ini saya setiap hari bertemu sama teman disabilitas. Jadi awal mulanya itu, Pak Jimmy. Karena sakit, lalu tiba-tiba fresh revelation, semuanya udah berapa tahun ya?
Saya sakit 2001. Oke. Tapi Precious One berjalan dari 2004 lah. Jadi kurang lebih hampir 18 tahun ya, hampir almost 2 dekade lah itu ya. Jadi kalau kita bicara dengan teman-teman disabilitas, gimana sih berkomunikasi dengan mereka, pengalaman daripada Bu Ratna sendiri? Ya kalau dunia disabilitas tuh bahasanya cuma 2, yaitu bahasa isyarat dan bahasa buat teman netra. Yang pakai huruf timbul ya. Kalau teman netra butuh membaca dan segala macam. Jadi saya belajar dulu bahasa isyarat, Pak Jimmy. Kalau ditanya kok bisa sih belajar bahasa isyarat, itu tahun 2001, 2002. Kalau zaman dulu belum ada informasi mudah didapat ya, belum ada Google sepertinya. Jadi susah sekali. Jadi gimana caranya saya belajar bahasa isyarat? Jadi ceritanya 1 tahun sebelum saya sakit, teman baik saya di kantor, dia sudah punya nomor telepon guru bahasa isyarat waktu itu. Dia yang punya keinginan Pak Jimmy. Saya nggak ada keinginan waktu itu. Jadi akhirnya saya belajar bahasa isyarat gara-gara dia sudah punya nomornya. Wow. Jadi dia selalu zaman dulu tuh selalu cerita ambil kerja nih ngetik gitu ya. Dia bilang gini, saya kepingin banget loh belajar bahasa isyarat. Saya sudah punya nomor gurunya tapi nggak pernah pergi gitu, nggak pernah hubungin. Akhirnya waktu saya bilang saya pengen terjun dunia disabilitas, saya kayaknya saya belajar bahasa isyarat dulu. Jadi saya minta nomornya, akhirnya dia ngikut saya belajar. Dan guru saya adalah almarhum Ibu Baron Sustadi Sastra ya, saya lupa panjangnya, pokoknya Ibu Baron. Dia ternyata saya murid terakhir beliau. Wow. Setelah itu dia berpulang dan cita-cita dia waktu mengajar bahasa isyarat, dia berkata dia pengen semua murid yang dia pernah ajar melakukan sesuatu yang bisa menolong kehidupan teman tuli. Wow. Dan mimpi dia, visi dia itu saya nggak tahu. Saya taunya setelah anaknya datang menemui saya setelah saya masuk media dan anaknya bercerita bahwa saya warisan dari mama dia, Ibu Baron. Wow. Jadi sudah diatur Pak Jimmy sama yang di atas. Jadi Bu Ratna kalau bicara Precious One, mungkin bisa sedikit cerita tentang Precious One ini, visi, misi, dan program utamanya apa sih? Ya, jadi kalau Precious One seperti tadi saya bilang, saya kepingin banget di Precious One ini adalah visinya membantu teman disabilitas berkarya. Artinya pemberdayaan buat hidup mereka menjadi lebih baik. Bukan belas kasihan, tapi mereka bisa menunjukkan potensi mereka, karya mereka untuk bisa diterima oleh masyarakat. Di dalam Precious One itu sendiri ada beberapa hal Pak Jimmy. Salah satunya yang tadi berkarya bareng, artinya kami pengen ngajak masyarakat dengan bangga karya mereka. Yang kedua, kami punya program yaitu Special Day for Special Children. Kami mengundang 1.000 anak minimal di satu kota Pak Jimmy untuk memberikan apresiasi buat anak-anak disabilitas di kota tersebut. Wow. Bermain bersama dalam 1 hari tersebut. Kemudian di dalam Precious One sendiri juga ada namanya program I Can Do, yaitu program untuk khusus anak Down syndrome dan autis bekerja, mereka memasukkan sendok ke dalam plastik. Sendok plastik, kemudian untuk nasi box ya. Jadi kenapa mereka mengerjakan itu ya? Karena mereka butuh sesuatu hal yang rutin, tidak bisa yang berubah-berubah, anak-anak tipe seperti ini. Kemudian di Precious One juga ada program penempatan karyawan disabilitas ke perusahaan. Kami juga punya program Stop Bully. Jadi program ini adalah mengedukasi masyarakat, anak-anak sekolah non-disabilitas untuk bisa mengenal dunia disabilitas lebih dalam. Jadi penyebab disabilitas kenapa sih gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan sampai anak-anak yang lain dan masyarakat membuli anak-anak disabilitas. Jadi kita edukasi bagaimana bahwa penyebab disabilitas itu ternyata banyak loh gitu ya. Ada yang dari lahir, ada juga kecelakaan atau salah obat seperti itu. Dan kecelakaan pun bisa dari kecil atau bisa juga setelah usia dewasa Pak Jimmy. Jadi Precious One sendiri ini seluruh Indonesia ya Bu Ratna? Kalau untuk pusatnya di Jakarta, tapi kami punya program Bangga itu mementor UMKM itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Yuk saya ingin ajak untuk Anda semuanya bisa melihat apa kegiatan daripada Precious One dan teman-teman disabilitas yang telah menghilangkan stigma-stigma negatif karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga bisa berkarya. Yuk kita sama-sama lihat.
Dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk satu cerita untuk Indonesia di waktu yang akan datang. Bersama dengan saya, Jimmy Untoro. See you guys!